Halo Sobat Film dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan ngebahas alur film terbaru dari Dwayne Johnson. Dan film ini berjudul Jungle Cruise. Tapi sebelumnya tolong like and subscribe channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk update terbaru dari video selanjutnya. Film ini menceritakan tentang petualangan seorang wanita bernama Dr. Lily Houghton untuk mencari pohon ajaib di sungai Amazon, di mana kelopak bunga pohon ini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segala penyakit. Film ini diawali dengan seorang wanita yang menyelinap ke sebuah tempat penyimpanan barang antik untuk mencuri sebuah benda berbentuk mata panah. Di waktu yang bersamaan datang seseorang yang menginginkan benda itu juga. Dia adalah Pangeran Joachim. Lily yang sudah ketahuan mencoba kabur dari tempat itu. Namun dia terjatuh dan bergelantungan pada sebuah tangga. Pangeran Joachim menawarkan bantuan asal kotak yang dicuri diberikan kepadanya. Saat kotaknya Lily lemparkan, Pangeran Joachim malah memutus tali yang mengikat tangga dan membuat Lily terjatuh pada bus bertingkat. Setelah itu Lily langsung bersiap untuk melakukan perjalanan ke sungai Amazon bersama saudaranya. Scene berpindah memperlihatkan seorang nahoda perahu yang membawa beberapa turis di sungai Amazon. Dia bernama Frank. Dalam menjalankan tugasnya, dia melakukan banyak trik yang menakuti para turis. Dia melakukannya agar mendapatkan bayaran lebih dari perjalanan turnya. Lily telah tiba di pelabuhan bersama saudaranya. Di waktu bersamaan Tuan Nilo bertemu dengan Frank untuk menagih hutang, namun Frank yang kurang membayar tagihan akhirnya mesin perahu miliknya ditahan oleh Tuan Nilo. Lily langsung berencana menemui Tuan Nilo di ruangannya untuk menyewa perahu untuk berlayar ke sungai Amazon. Namun di dalam ruangan ada Frank sedang berusaha mencuri kunci yang menyimpan mesin perahu miliknya. Frank yang berpura-pura sebagai Tuan Nilo menyuruh Lily segera pergi dari tempat itu. Namun karena Lily mengatakan punya banyak uang, dia langsung dipersilahkan masuk. Di dalam ruangan, Frank yang kerepotan membuka kotak tempat menyimpan kunci dibuat terpukau dengan keahlian Lily membuka kotak penyimpanan itu. Lily pun diajak untuk dijamu oleh Frank yang masih berpura-pura sebagai Tuan Nilo. Tapi saat makanan baru sampai ke meja, tiba-tiba Tuan Nilo yang asli muncul di hadapan mereka. Frank yang melihat Lily memakai kalung mata panah, tiba-tiba menawarkan perahunya dengan sangat murah. Saat negosiasi sedang berlangsung, seekor harimau masuk ke dalam restoran dan membuat semua orang panik. Frank berusaha melawan harimau itu dan berhasil mengusirnya. Karena keberaniannya mengusir harimau, Lily akhirnya bernegosiasi dengan Frank untuk berlayar. Saat Frank memasang kembali mesin yang berhasil dia dapatkan, datang seekor harimau menghampirinya. Yang ternyata dia adalah peliharaannya yang bernama Proxima. Lily yang sejak kedatangannya telah diikuti mencoba membebaskan burung yang dikurung sekelompok orang. Namun dia malah ditangkap dan dimasukkan ke dalam sangkar. Di saat bersamaan Frank menjalankan perahunya karena dikejar oleh anak buah Tuan Nilo. Frank mencoba membantu Lily melarikan diri dari kejaran penculik yang menangkapnya dan berenang mengejar perahu. Namun karena Lily tidak bisa berenang, dia memanjat sebuah tower dan berseluncur menuju perahu Frank. Ist der Schlüssel zum deutschen Sieg. Belum jauh mereka pergi, tiba-tiba muncul kapal selam milik Pangeran Joachim. Dia menembaki perahu Frank, yang membuat mesin perahu Frank mati. Frank berlari mengambil minyak untuk bahan bakar mesinnya sekaligus membelokkan perahu miliknya. Joachim yang kesal meluncurkan torpedo ke arah kapal Frank. Beruntung mesinnya kembali hidup dan segera kabur. Torpedo yang menghampirinya menghancurkan bangunan yang dilewati oleh Frank.
Dalam perjalanannya Lily melihat berbagai keajaiban sungai Amazon. Dia juga mendokumentasikan perjalanannya dengan kamera yang dia bawa. Dalam perjalanannya Lily merasa mereka keluar dari jalur yang sesuai dengan peta. Frank meyakinkan kalau mereka tetap berada di jalur yang benar. Namun Lily tetap pada pendiriannya dan Frank pun mengalah mengikuti keinginan Lily. Karena mereka kehabisan perbekalan mereka pun merasa kelaparan. Frank menggunakan tikus untuk memancing ikan piranha untuk dimakan. Selesai makan saudara Lily pamit untuk tidur di kabin, namun dia kaget dan berlari menuju Frank karena dikejar oleh seekor harimau. Frank pun dengan mudah membujuk Proxima untuk tidak menyerang saudara Lily. Lily akhirnya sadar pertarungan di restoran tempo hari adalah kebohongan Frank. Di tempat lain, Joachim menemukan lokasi Aguirre di kutub dan membebaskannya dengan meledakkan bagian sungai yang membanjiri lokasi tersebut. Dan membuat kesepakatan dengannya untuk mendapatkan mata panah yang dibawa Lily. Kembali ke perahu Frank di mana mereka dihadapkan dengan arus yang besar dan air terjun tidak jauh dari mereka. Membuat perahu terombang-ambing dan Frank harus bekerja keras menyelamatkan perahu mereka keluar dari arus yang menyeretnya. Saat perahu terombang-ambing, anggur milik saudara Lily tumpah dan Proxima menjilatinya. Setelah perahu dalam keadaan stabil mereka muntah karena goncangan yang mereka terima dan Proxima muntah akibat menjilati anggur. Hari berikutnya mereka berlabuh sementara untuk beristirahat. Frank dan saudara Lily tampak mengobrol di pinggiran sungai, sedangkan Lily mencoba masuk ke dalam kabin milik Frank. Dia terkejut karena Frank juga sudah mencari lokasi pohon ajaib sejak lama. Dia menemukan peta yang sama dan gambar mata panah di dalam kabin Frank. Saat mereka mengobrol tiba-tiba suku pedalaman membius mereka dengan panah beracun yang membuat mereka pingsan dan dibawa ke ketua suku. Frank berkomunikasi dengan kepala suku karena tahu bahasa mereka. Mereka menginginkan mata panah yang dibawa oleh Lily dan akan dibiarkan hidup kalau barang itu diberikan. Namun Lily yang ngotot melakukan perlawanan kepada mereka. Tak disangka mereka adalah orang-orang yang kenal dengan Frank dan melakukan drama untuk mendapatkan mata panah yang dibawa Lily. Membuat Lily muak dengan semua kebohongan Frank dan akhirnya meninju wajah Frank. Saat keadaan mulai membaik, Lily meminta salah satu dari suku pedalaman itu untuk menerjemahkan bahasa dari mata panah yang dimilikinya. Lalu mereka pun pergi beristirahat. Namun tiba-tiba Aguirre datang menyerang ke tempat itu untuk merebut mata panah yang dibawa Lily. Aguirre berhasil merebut mata panah dari Lily, namun Frank segera menghadang Aguirre dengan pedang tertusuk di badannya. Dia berhasil merebut kembali mata panah dan dia lemparkan kepada Lily. Lily berhasil kabur dari tempat itu dengan bantuan dari salah satu suku pedalaman yang tadi menerjemahkan mata panahnya. Aguirre yang tidak bisa berbuat apa-apa mengirimkan pesan kepada Pangeran Joachim untuk meminta bantuan melalui lebah-lebah milik salah satu temannya. Lily yang berhasil kabur akhirnya menemukan tubuh Frank di pinggiran sungai. Namun dia kaget karena Frank masih hidup dengan pedang masih tertancap di tubuhnya. Show me where. Yes, you heard him change course. Frank pun menceritakan cerita sebenarnya kepada Lily, bahwa dia dan Aguirre adalah teman lama.
Dia dan Aguirre berlayar mencari pohon ajaib ke sungai Amazon untuk mencari obat untuk anak Aguirre yang sedang sakit. Fought our every step. I would have done. Where a Gear's cartographer. You Satu persatu orang-orang Aguirre mati tidak bertahan di tengah hutan. Namun yang tersisa dapat ditemukan dan diselamatkan oleh suku yang menjaga pohon ajaib yang dicari Aguirre. The chief and his daughter. Kelopak pohon ajaib itu dipakai untuk menyembuhkan Aguirre dan orang-orangnya yang masih hidup. The cure for it. Setelah diselamatkan, Aguirre menginginkan mata panah petunjuk pohon ajaib yang dimiliki ketua suku. Namun ketua suku menolaknya dan akhirnya ditusuk oleh Aguirre. Mata panah berhasil dibawa kabur oleh anak ketua suku, namun dia terpojok oleh Aguirre. Frank yang masih memiliki nurani mencoba melindungi anak ketua suku. Protect the arrowhead. Namun Aguirre menusuknya dengan pedang. Anak ketua suku berhasil lari ke dalam hutan dan dikejar oleh Aguirre. Ketua suku yang sekarat membaca mantra kutukan untuk melindungi mata panah. Aguirre dan orang-orangnya dikutuk hidup abadi dan tidak bisa berada jauh dari dekat sungai, demikian pula dengan Frank. Frank yang mengkhianati Aguirre terus-menerus dicari dan ditusuk oleh Aguirre. Akhirnya Frank menjebak mereka ke sebuah gua jauh dari sungai, membuat mereka terperangkap dan tubuh mereka rusak sehingga menjadi monster yang terlihat saat ini. I was safe for a long time. Di tempat lain Yoachim berhasil menyandera saudara Lily yang mencoba pergi dari sungai Amazon dan mendapatkan informasi kemana Lily pergi. She is going. The choice is yours. Scene berpindah memperlihatkan Lily berhasil menemukan lokasi di mana pohon ajaib berada. Namun hampir tewas karena harus menyelam untuk membuka gerbang yang melindungi pohon itu. We found it. Kebahagiaan menemukan lokasi pohon tidak berlangsung lama karena Yoachim juga berada di situ dengan menyandera saudara Lily. Mereka pun masuk ke lokasi pohon dengan todongan senjata Yoachim. Tiba di dalam, mereka harus mencari cara untuk membuat pohon ajaib itu hidup dan berbunga. Frank dan Lily pun disuruh Yoachim untuk mencobanya. Mereka pun berhasil menghidupkan pohon ajaib, namun Lily harus menembak Frank sebagai syarat untuk mendapatkan kelopak pohon yang diberikan Yoachim. Yoachim tidak tahu kalau Frank adalah salah satu yang dikutuk abadi. Dia bertahan pada batang pohon karena tergelincir. Dan Yoachim yang berada di atasnya meminta kelopak yang dipegang oleh Lily. Lily melemparkan kelopak itu kepada Frank yang berada di perahunya. Let go of me. Setelah Frank mendapatkan kelopaknya, Aguirre muncul untuk memperebutkan kelopak yang hanya satu-satunya itu. Frank mengeluarkan saudara Lily juga Proxima dan memacu perahunya untuk memblokir sungai dan bertarung dengan Aguirre di dalam perahu. Nina. There's only one way to end this. It's gonna block the river. Francisco! For you to die. Right. Aguirre kembali berhasil mengalahkan Frank, namun dia tidak mendapatkan kelopaknya karena Frank sudah memberikannya kepada saudara Lily. Perahu pun menghantam gerbang dan memblokir sungai sehingga efek kutukan kembali menahan mereka termasuk dengan Frank juga. Mereka semua berubah menjadi batu. Lily yang memiliki kelopak itu memberikan kelopaknya kepada Frank yang berubah menjadi batu. Tidak berselang lama Frank pun terbebas dari kutukan dan berubah menjadi manusia biasa.
Mereka bahagia karena Frank telah kembali. Dan di atas mereka muncul satu lagi kelopak bunga dari pohon ajaib. Di akhir film terlihat saudara Lily kembali menceritakan tentang pohon ajaib di hadapan banyak orang dan Frank belajar mengemudikan mobil bersama Lily. Lalu film pun berakhir. Terima kasih telah menyimak review film Jungle Cruise. Jangan lupa like and subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.